Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Miftahus Sholihin TV yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun keluarga Rabbani. Apa itu Rabbani? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan Rabbani adalah generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu atau hikmah dan mendidik mereka atas dasar ilmu. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Ibnu Zubair mengatakan Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Lalu bagaimana kita bisa membentuk keluarga kita supaya bisa menjadi keluarga yang Rabbani? Tentunya kita memerlukan nutrisi untuk dua hal. Yang pertama adalah nutrisi jasmani, yang kedua adalah nutrisi ruhani. Untuk memenuhi nutrisi jasmani, kita bisa memberikan gizi yang seimbang kepada anak dan juga menerapkan pola hidup yang baik. Kemudian, bagaimana kita bisa memenuhi nutrisi ruhani? Saya membagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah masa kehamilan. Bagaimana kita bisa memenuhi nutrisi ruhani pada masa kehamilan? Yang pertama dengan cara memperbanyak doa kebaikan untuk sang janin. Kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya untuk kebaikannya sang janin. Rabbi habli minas sholihin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menjaga keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga sangatlah penting karena keharmonisan keluarga sangat mempengaruhi kepada psikologi pasangan, psikologi suami ataupun istri, terutama psikologi seorang istri yang akan menjadi seorang ibu. Keharmonisan keluarga bisa memberikan efek yang sangat positif untuk perkembangan sang janin, bisa memberikan efek untuk kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, bahkan kecerdasan spiritual. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara memberi makan dari rezeki yang halal. Selanjutnya memperdengarkan Al-Quran. Banyak-banyak memperdengarkan Al-Quran akan membawa efek yang sangat bagus untuk sang janin dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pemenuhan nutrisi ruhani pada fase pasca kelahiran. Ada dua fase yang harus kita lalui setelah kita melahirkan sang anak. Yang pertama yaitu pada masa balita atau golden age. Pada masa balita, ini merupakan fase yang sangat penting sekali. Pada fase ini, indera yang paling dominan dalam bekerja adalah pendengaran. Seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan memberikan kamu pendengaran. Tuh. Dalam ayat ini Allah menyebutkan yang pertama adalah as-sam'a, yaitu pendengaran. Kemudian wal absara, dan penglihatan, wal afidah, hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Urutan dalam ayat ini sudah sangat jelas sekali menandakan bahwa yang pertama bekerja secara dominan adalah as-sam'a, yaitu pendengaran kita. Maka hendaknya pada masa golden age atau pada masa balita, kita banyak-banyak memperdengarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Perkataan yang baik, nasihat yang baik, ajaran yang baik. Dan pada masa balita ini adalah masa yang sangat bagus untuk melatih atau mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab indera yang bekerja paling dominan pada fase ini adalah pendengaran. Kemudian setelahnya baru absor, yaitu penglihatan, wal afidah. Jadi anak-anak itu mendengar dulu, baru bisa membaca, ditambah selanjutnya adalah fase memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah fase anak-anak. Fase ini dimulai dari usia 7 sampai 14 tahun. Sudah saatnya orang tua memberikan arahan atau bimbingan, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Pada fase ini orang tua juga sudah mulai bisa mengajarkan tentang ibadah, tentang adab, dan cara bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Di antara yang bisa diajarkan orang tua pada anak di usia 7 tahun ke atas adalah sholat, puasa, menutup aurat, birrul walidain,
yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Isti'dzan, yaitu bab meminta izin. Kemudian membedakan kamar orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Demikianlah kajian kita pada kali ini, semoga membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.